Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yamlan dengan NIM 1124060. Nah, nah, sekarang kita masuk ke definisi formal dari stack sebagai abstract data type atau yang biasa kita sebut sebagai ADT. Nah, secara formal, stack S itu mendukung dua operasi utama. Yang pertama ada S.PostE. Ini digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian paling atas dari stack. Nah, yang kedua itu terdapat spot. Ini untuk mengambil sekaligus menghapus halaman yang paling atas. Nah, kalau stacknya kosong dan kita panggil pop, maka akan muncul error. Nah, selain dua operasi utama itu, ada juga beberapa aksesor metode tambahan. Yaitu yang pertama terdapat s.top, itu untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya, dan s.isempty itu untuk mengecek apakah stack sedang kosong, hasilnya true atau false. Nah, len S untuk mengetahui berapa banyak elemen yang ada dalam stack. Selanjutnya itu perlu diingat, secara konvensi stack yang baru dibuat itu selalu dalam kondisi kosong dan tidak ada batasan kapasitas maksimum. Nah, di sebelah kanan ini bisa dilihat bahwa terdapat tabel yang menunjukkan serangkaian operasi stack beserta hasilnya. Misalnya kita plus 5 lalu plus 3 ketika kita pop, yang keluar adalah 3 dulu. Nah, karena dia yang terakhir masuk itulah prinsip LIVO. Nah, baik. Sekarang kita bicara tentang bagaimana cara mengimplementasikan stack menggunakan Python list. Nah, kita akan menggunakan adapter design pattern, itu yang dimana itu dimaksudkan sebagai kita tidak membuat struktur data dari nol, melainkan kita membungkus atau mengadaptasi Python list yang sudah ada agar berperilaku seperti stack. Nah, bisa dilihat terdapat tabel di sini itu di sebelah kanan ini. Di sini kita memetakan setiap operasi start ke operasi list Python yang dimana s.push.e itu ke l append dan s.pop itu yaitu l pop dan s.stop itu l min 1 s.is.empty l sama dengan 0 ls dengan s. Nah, untuk yang pertama ini, expose itu untuk menambahkan elemen ke belakang list yang artinya ke atas tag. Yang s.top ini untuk mengambil elemen yang paling belakang list alias paling atas tag. Nah, kalau untuk s.top ini itu untuk mengakses elemen mengakhir tanpa menghapus, dan s.empty itu dan selanjutnya gitu. Nah, di sini kita juga akan mendefinisikan expression baru bernama empty yang akan dilempar ketika kita mencoba mengakses atau mengambil elemen dari stack yang kosong. Nah, ini lebih informatif dibandingkan index error buat Python. Nah, di sini terdapat kode implementasi array stack. Di sini bisa dilihat kodenya. Yang pertama itu kita definisikan expression khusus bernama empty yang mewarisi dari kelas exception bawaan Python. Nah, ini akan digunakan untuk memberikan pesan error yang lebih jelas. Nah, sini seperti kelas array elifus stack. Di sini kelas array stack ini kita definisikan di sini kita di dalam konstruktor init itu kita membuat list kosong bernama data. Nah, ini adalah penyimpanan internal kita di mana ini sengaja diberi underscore di depan untuk menandakan bahwa ini bersifat private. Nah, untuk lanjutnya ke devlen itu is empty length of data itu di mana underscore len itu mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Is empty itu mengecek apakah list internalnya itu kosong. Nah, selanjutnya terdapat dev post itu sangat sederhana. Kita cukup append elemen ke belakang list. Ingat, belakang list itu sama dengan atas stack ya. Nah, lanjut terdapat dev top. Itu untuk top sendiri ini untuk mengecek dulu apakah stack kosong. Nah, kalau kosong lempar exception empty. Nah, kalau tidak kembalikan elemen terakhir menggunakan index min 1. Nah, selanjutnya terdapat dev dev pop di mana? Nah, di sini kalau pop juga mengecek apakah kosong dulu. Nah, kalau tidak kosong, gunakan metode pop dari list Python untuk mengambil dan menghapus elemen terakhir. Nah, selanjutnya terdapat dev underscore str ini adalah representasi string dari stack kita supaya saat di print terlihat lebih rapi. Nah, di sebelah kanan ini
Di sini itu bisa kita lihat contoh penggunaannya. Nah, setelah push 5 dan 3 ketika pop dipanggil yang keluar adalah 3 terlebih dahulu. Nah, stack length-nya saat itu adalah 2, semuanya sesuai dengan prinsip LIFO. Nah, eh, sekarang kita masuk ke analisis perform implementasi stack kita. Nah, yang pertama itu top, is empty, dan lain itu semuanya berjalan dalam waktu 0 Oh, satu. Yang dimana itu konstan karena hanya menghasilkan satu elemen atau satu nilai. Nah, untuk push dan pop ini secara rata-rata juga O1. Tapi ini adalah amortized O1. Artinya sesekali bisa mencapai ON ketika Python harus meresize array internalnya. Nah, untuk yang ketiga ini terdapat penggunaan memori stack secara keseluruhan adalah ON, di mana N adalah jumlah elemen. Nah, satu catatan menarik yaitu lebih efisien membuat list dengan panjang awal n langsung daripada mulai dari list kosong lalu append satu persatu meskipun keduanya sama-sama n. Nah, eh sini kita akan masuk ke bagian reversing data using a stack, di mana salah satu aplikasi praktis dari stack adalah untuk membalik urutan data. Nah, karena stack menggunakan prinsip LIFO, itu elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama keluar. Nah, ini sangat berguna untuk membalik urutan. Contoh yang ditunjukkan di sini adalah fungsi reverse file. Nah, sebuah fungsi membaca file teks baris per baris, memasukkan ke stack, lalu menulisnya kembali ke file dalam urutan terbaliknya. Nah, sini pertama kita baca setiap baris file dan push, push ke stack. Setelah semua baris masuk, kita buka file lagi dalam mode tulis, lalu pop satu persatu, hasilnya urutan baris menjadi terbalik. Nah, di mana di contoh di sini terdapat output, I'm going home today. I'm going home. Dan today is a holiday. Nah, di mana di sini akan bertukar posisi menjadi today is a holiday, I'm going home. Nah, biasanya kita akan masuk ke matching parenthesis, di mana aplikasi stack berikutnya adalah pencocokan tanda kurung dan matching parenthesis. Nah, algoritma bekerjanya itu seperti ini. Yang pertama, itu kita scan ekspresi dari kiri ke kanan. Setiap kali ketemu tanda buka seperti eh, kurung rawa, kurung siku, atau yang sebagainya, itu kita post ke stack. Nah, yang ketiga itu setiap kali kita ketemu tanda tutup seperti yang tadi, kurung kurawa, kurung siku, atau yang lainnya, itu kita pop dari stack lalu cek apakah pasangan cocok. Nah, kalau sampai akhir ekspresi dan stack kosong, semua tanda kurung sudah cocok. Di sini terdapat kodenya juga. Di sini untuk kodenya sendiri itu kita definisikan dua string lefty untuk tanda buka dan righty untuk tanda tutup. Nah, setiap karakter tanda buka di post. Nah, kalau ketemu tanda tutup, kita pop dari stack dan bandingkan indeksnya. Nah, kalau tidak sama berarti match dan return false. Nah, di akhir kalau stack kosong berarti semua itu cocok. Nah, kompleksitas walau algoritma ini adalah ON karena kita hanya melakukan satu kali scan pada ekspresi sepanjang in karakter. Nah, sekarang masuk ke match text in markup language. Nah, konsep yang sama bisa diterapkan untuk mengecek kebenaran tag HTML. Nah, dalam HTML, setiap tag pembuka seperti body harus diakhiri dengan tag penutup seperti eh, body yang dimana sebelum kata body itu terdapat slash. Nah, tag sangat cocok untuk mengecek ini. Di sini sudah terdapat kodenya, di mana kita cari karakter eh, siku dan untuk mengekstrak tag, nah kalau tag tidak diawali slash itu tag pembuka. Kita push. Nah kalau diawali slash itu adalah tag penutup. Nah kita pop dan bandingkan kalau semua cocok fungsi return true. Nah di contoh di sini terdapat HTML yang diberikan berhasil diverifikasi dan menghasilkan output true. Nah sekarang kita beralih ke struktur data berikutnya yaitu query atau antrian. Nah, query adalah sepupu dekat dari stack. Nah, bedanya ada pada cara pengambilan elemen. Untuk query ini menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out.
Nah, elemen yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, seperti antrian pada umumnya di kehidupan nyata. Nah, contoh yang sangat mudah dipahami ialah yang pertama, terdapat orang yang mengantri naik wahana di taman hiburan, dan yang kedua itu panggilan telepon yang masuk ke call center. Yang pertama menelpon, yang pertama dilayani. Selanjutnya di halaman 12 dan 13 ini itu secara formal QW ada mendukung dua operasi utama. Yang pertama ada Q.NQW menambahkan elemen ke belakang antrian dan Q.DQW itu mengambil dan menghapus elemen dari depan antrian, yaitu error kalau QW-nya kosong. Dan aksesor metode tambahan itu yaitu eh, Q.First itu melihat elemen paling depan tanpa menghapus. Q.Is unsure empty itu cek apakah QW-nya kosong, dan LQ itu jumlah elemen. Nah, di tabel contoh ini kita bisa lihat saat Q.NQW5 lalu Q.NQW3 kemudian Q.DQW itu dipanggil, yang keluar adalah 5 bukan 3 karena 5 yang pertama masuk. Nah, inilah bedanya dengan stack, di mana stack itu adalah eh, yang keluar adalah yang terakhir masuk. Nah, selanjutnya di sini itu merupakan judul Array-based QW Implementation. Implementation itu untuk mengimplementasikan QW dengan array. Ada beberapa pendekatan yang itu implementasi pertama adalah cara yang paling sederhana, di mana itu digunakan EPNE untuk NQW tambahan di belakang. Nah, gunakan pop untuk DQW ambil dari depan. Masalahnya pop 0 itu tidak efisien. Nah, ini berjalan dalam waktu eh seperti ini ya, OM. Karena setelah elemen pertama dihapus, semua elemen lainnya harus digeser satu posisi ke kiri. Nah, bayangkan kalau antrian sangat panjang, ini sangat lambat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian implementasi yang kedua, itu mencoba memperbaiki ini. Nah, idenya di sini daripada menghapus elemen dan menggeser semua yang lain, kita cukup ganti elemen yang diequal dengan non. Dan yang kedua terdapat simpan variabel f yang menunjukkan indeks elemen paling depan selanjutnya. Nah, dengan cara ini DQW berjalan dalam O1 karena tidak ada pergeseran. Tapi ada masalah baru, di mana itu merupakan pemborosan memori. Nah, seiring berjalannya waktu, bagian depan array yang sudah non terus bertambah. Untuk yang digunakan lama seperti daftar tunggu restoran yang berjalan seharian. Array bisa menjadi sangat besar padahal elemen aktualnya sedikit. Lanjut, kita di bagian usingan array sirkulasi, di mana solusi dari masalah memori itu adalah menggunakan circular array. Nah, idenya kita biarkan posisi depan kuil bergerak ke kanan, dan ketika sudah mencapai ujung array, ia itu wrap around atau melingkar kembali ke indeks nol. Nah, rumusnya sederhana seperti F sama dengan dalam kurung F plus 1, terus kurung bagi N, persen bagi N. Di mana N adalah kapasitas array dengan modulo seperti indeks N min 1, kita akan kembali ke indeks nol. Nah, seperti jam yang berputar terus. Nah, pendekatan ini memberikan 01, 01 untuk penggunaan memori, karena kita menggunakan ulang slot yang sudah kosong. Lanjut ke bagian sekarang kita lihat di implementasi lengkapnya dalam Python. Di sini, eh, di sini itu bisa dilihat kita punya tiga variabel instance, yaitu underscore data adalah list yang kapasitas awal, underscore size menyimpan jumlah elemen aktual, dan underscore form menyimpan indeks elemen paling depan. Nah, aksesor metodis kita sangat sederhana, di mana first mengembalikan elemen di posisi, underscore form tanpa menghapusnya. Nah, di DQW itu kita simpan dulu nilai underscore foreign ganti dengan non untuk membantu garbage collector, lalu geser underscore foreign ke posisi berikutnya menggunakan formula sirkular. Nah, jangan lupa kurangi underscore size-nya. Nah, eh,
Untuk NQW-nya ini sendiri kita hitung dulu posisi yang tersedia menggunakan formula file, di mana kalau area sudah penuh, kita resize 2 kali lipat terlebih dahulu. Nah, output yang ditampilkan menunjukkan setelah 8 elemen di NQW, 2 DQW-nya pertama mengambil 5 dan 7 sesuai urutan FIFO. Baik, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, di mana ini adalah adding and removing element. Nah, saat QW penuh, kita double ukuran array. Nah, saat resize, kita juga merapikan posisi, di mana front disetel ulang ke indeks 0 di array baru. Nah, untuk efisiensi memori, ada juga mekanisme scrunching. Yang dimana itu seperti if null self dot underscore size lebih kecil dari len self dot data slash 4 separation dan selanjutnya seperti itu. Dimana ini merupakan kalau jumlah elemen jatuh di bawah seperempat kapasitas array, kita perkecil array menjadi setengahnya. Nah, ini menjaga penggunaan memori tetap proporsional dengan spesies seperti sekitar ON. Ini. Nah, lanjut, di sini analyzing the array-based QW implementation. Di mana performa implementasi di QW kita itu yang pertama ada NQW. Dan DQW yaitu no O1 memang amortized sesekali ON saat resize. Nah, yang kedua terdapat first, selanjutnya is underscore empty dan line. Dan di mana O1 selalu konstan. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan implementasi satu di yang DQW-nya ON. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian double-ended QW, menurut DQW, di mana struktur data terakhir yang kita pelajari adalah DQW dibaca D, atau double-ended QW. Nah, di sini DQW adalah versi yang lebih general dari stack maupun QW. Kita bisa menambah dan menghapus elemen dari kedua ujung. Nah, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, contoh nyatanya itu seperti daftar tunggu restoran, tamu yang baru datang dipanggil namun meja belum siap bisa dikembalikan ke urutan pertama. Nah, tamu yang bosan menunggu bisa keluar dari antrian paling belakang. Untuk operasi utamanya itu eh, ya ada d add underscore first yang diartikan sebagai tambah ke depan, add last itu tambah ke belakang, delete first itu hapus dari depan, dan delete last itu hapus dari belakang, dan first dan last itu akses tanpa menghapus. Nah, baik, di bagian sini kita akan masuk ke implementasi decoy with a circular array. Di mana implementasi decoy menggunakan circular array mirip dengan KWW. Nah, kita gunakan 3 variabel yang sama, yaitu underscore data, underscore size, dan underscore front. Yang berbeda adalah posisi belakang dihitung dengan back sama dengan self dot underscore front plus self dot underscore size min 1. Dan untuk edit first itu kita perlu mundur satu langkah secara sirkular, yaitu self dot underscore front sama dengan self dot underscore front min 1 dibagi length self dot underscore data. Nah, di tabel contoh ini kita bisa melihat berbagai operasi pada DQ yang awalnya kosong, dan selanjutnya add first, add last, delete underscore first, delete underscore last. Nah, semuanya bekerja dengan benar. Nah, di sini decoy is Python's Python's collection module. Dimana kabar baiknya Python sudah menyediakan collection decoy yang bisa langsung kita pakai. Nah, di sini terdapat pemetaan dengan ADT kita. Yang pertama ada first itu append, ada the last append, delete first itu pop left, dan delete last itu pop, dan first itu d1, d0, dan last itu d-1. Nah, ada juga metode tambahan seperti rotate K untuk menggeser semua elemen secara sirkular, dan remove E untuk menghapus elemen pertama yang cocok, dan clear untuk mengosongkan DQW. Nah, performanya itu O1 itu untuk operasi di kedua ujung, tapi ON itu untuk akses di tengah menggunakan indeks. Nah, baik, kita telah selesai mempelajari 3 struktur data penting hari ini. Yang pertama adalah stack, itu LIFO menggunakan push dan pop, diimplementasikan dengan Python list menggunakan adapter pattern. Yang kedua ada QWW, itu FIFO menggunakan NQW dan DQW.
Nah, dibariskan dengan circular array untuk efisiensi O1 dan gateway, kombinasi keduanya kita insert ke Dandela di kedua ujung. Nah, kita juga menganalisis performa masing-masing implementasi dan melihat bagaimana struktur data ini digunakan dalam masalah nyata seperti penunjukan kurung, pembalikan data, dan antrean layanan. Nah, sekian dari saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.